Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Armilia Putri dengan NIM 09102023 dari kelas DKVA. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai visual kemasan makanan yang menyesatkan dan tantangan etika bagi desainer kemasan. Nah, teman-teman dan ibu semuanya, pernah nggak sih kita membeli makanan di suatu supermarket ataupun toko lainnya, melihat kemasan makanan yang menarik dan ingin membelinya karena kemasannya tersebut, tetapi pada saat dibuka hasilnya itu tidak sesuai dengan tampilan kemasan yang diberikan. Nah, fenomena ini tuh sering terjadi dan menjadi contoh bagaimana visual bisa mempengaruhi persepsi konsumen. Nah, latar belakang isu yang ingin saya angkat pada kesempatan kali ini yaitu dalam desain komunikasi visual, kemasan bukan hanya alat promosi tetapi juga sebagai media informasi. Nah, masalah di sini muncul ketika visual kemasan membangun ekspektasi yang tidak sesuai dengan isi produk yang sebenarnya, sehingga konsumen merasa tertipu. Isu ini juga penting dibahas karena menyangkut kejujuran visual, etika desain, dan tanggung jawab desainer terhadap publik, yang pastinya juga berkaitan dengan jurusan kita saat ini yaitu desain komunikasi visual. Nah, fokus bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana visual kemasan makanan dapat menyesatkan konsumen. Kemudian, mengapa ketidaksesuaian antara gambar dan produk asli dari suatu produk itu bisa menjadi isu etika di dalam DKV. Kemudian juga nanti akan dijelaskan bagaimana solusi desain yang lebih jujur dan bertanggung jawab yang bisa diaplikasikan oleh para desainer. Dan tujuannya yaitu menjelaskan bentuk-bentuk visual makanan yang menyesatkan, menjelaskan dampak yang dihasilkan terhadap konsumen dan brand, serta menawarkan solusi etis bagaimana sebaiknya desainer bersikap. Nah, di sini ada bentuk-bentuk visual kemasan yang menyesatkan. Kasus-kasus yang dibahas nantinya adalah kemasan makanan yang menampilkan tampilan produk di kemasan yang tampak lebih menarik dari keadaan produk aslinya. Jadi bentuk-bentuk visual yang menyesatkan itu ada dua jenis, yaitu manipulasi kualitas dan manipulasi kuantitas. Di manipulasi kualitas itu produk yang asli di tampilan kemasan tampak tidak secantik visual asli dari produk tersebut. Sementara manipulasi kuantitas yaitu kuantitas produk sebenarnya tidak sesuai atau tidak sebanyak apa yang ditampilkan di kemasannya. Kita masuk ke jenis manipulasi yang pertama yaitu manipulasi kualitas. Nah, biasanya pada manipulasi kualitas itu pada kemasan produk biasanya menggambarkan produk yang lebih baik atau lebih sempurna dibandingkan kondisi sebenarnya. Mereka sering menciptakan ilusi bahwa produk memiliki kualitas yang premium, lebih segar, lebih kaya, atau lebih menarik daripada realitanya. Kita masuk kepada salah satu contoh kasus manipulasi kualitas pada kemasan produk, yaitu ada pada produk Bau Duco Klasik Panettone, yaitu roti manis tradisional khas Italia yang dikenal sebagai produk roti premium khas perayaan dengan isian buah kering yang melimpah. Nah, di kemasan produk dari brand ini dapat dilihat ilustrasi produk yang diidealisasi, yaitu berupa gambar potongan kue yang dibuat sempurna dengan sebaran buah yang mencolok dan merata. Kemudian gambar ini tuh membangun ekspektasi visual yang spesifik di benak konsumen bahwa produk aslinya memang seperti yang digambarkan di kemasan.
Kemudian juga mereka menggunakan warna emas dan kuning yang biasanya diasosiasikan dengan kemewahan, kualitas produk dan kehangatan. Kemudian pilihan warna ini juga digunakan sebagai strategi yang memposisikan produk di segmen yang lebih tinggi. Kemudian mereka menggunakan pita merah di atas box kemasan produk yang biasanya digunakan sebagai simbol klasik, yakni hadiah yang istimewa yang menandakan produk layak dijadikan oleh-oleh atau sajian perayaan eksklusif. Kemudian ada efek kilau bintang yang menjadi elemen dekoratif yang memperkuat kesan produk bernilai tinggi dan spesial. Nah, kemudian kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana sih cara kemasan ini dapat menyesatkan konsumen. Nah, di sini terjadi kesenjangan di mana representasi isian buah terlihat lebat, merata, dan berwarna-warni di kemasannya. Tetapi secara nyatanya atau di produk aslinya, sebaran buah tersebut hanya sedikit dan tersebar jarang. Teksturnya yang seharusnya ringan juga malah justru padat dan kurang mengembang, seperti di ilustrasi di kemasan produknya. Nah, penyesatan ini tuh beroperasi melalui dua mekanisme utama. Yang pertama ada exaggerated product imagery, yakni penggunaan ilustrasi produk yang secara sengaja dibuat lebih baik dari produk aslinya. Yang kedua ada signaling mismatch, di mana elemen-elemen kemasan seperti warna emas, pita merah, dan efek kilau membangun sinyal kualitas premium yang sama sekali tidak didukung oleh isi produknya. Nah, kombinasi dari kedua mekanisme tersebut menciptakan ilusi nilai yang mendorong konsumen membeli berdasarkan ekspektasi yang tidak akan pernah terpenuhi. Nah, yang contoh manipulasi kemasan yang kedua yaitu manipulasi kuantitas. Pada manipulasi kuantitas berikut, kemasan biasanya menciptakan ilusi bahwa jumlah produk lebih banyak dibandingkan kenyataannya, seperti ukuran kemasan yang besar dan isi yang sedikit. Kemudian penggunaan ruang kosong berlebihan atau biasanya yang disebut slack fill. Kemudian ada juga susunan produk yang ditata rapat pada bagian transparan, dan masih banyak contoh-contoh manipulasi kuantitas lainnya. Nah, di sini kita akan membahas salah satu contoh kasus manipulasi kuantitas pada kemasan produk. Di sini ada brand Camilla Morello, itu produk coklat isian yang dikemas dalam kotak persegi panjang berwarna merah yang cerah dengan motif bunga. Nah, di sini kemasan produk jelas ditunjukkan sebagai produk hadiah atau oleh-oleh. Nah, di sini di dalam analisis visual kemasannya, di sini terlihat kemasan menampilkan window display, yaitu menggunakan jendela transparan pada bagian atas kotak yang memiliki jendela bening yang memperlihatkan deretan coklat yang tersusun rapat dan penuh dan tampak penuh seperti yang bisa dilihat. Kemudian ada desain kemasan premium kotak merah dengan motif bunga putih, ornamen warna emas, dan nama Morello dengan tipografi elegan yang secara kuat. Ornamen-ornamen ini memberikan kesan produk mewah dan romantis yang ideal sebagai hadiah. Kemudian kotak dengan ukuran besar, dimensi fisik kotak yang besar secara tidak langsung menyiratkan volume isi yang proporsional sesuai asumsi lazim konsumen bahwa kotak besar berarti isian yang penuh. Nah, di sini kita akan menganalisis secara lebih mendalam bagaimana cara kemasan
dapat menyesatkan konsumen. Nah, ketika kotak dari produk coklat ini dibuka, terlihat bahwa lebih dari separuh ruang kotak adalah kosong, yang hanya diisi oleh tatakan emas dekoratif atau tray yang luas tanpa isi. Di sini dapat dilihat hanya terdapat sekitar 18 butir coklat kecil yang tersusun di sisi kanan. Sementara di sisi kiri hanya berisi tatakan emas kosong dengan logo emboss kecil brand yang tertera di atasnya. Nah, kasus ini itu secara teknik masuk dalam kategori non-functional slack fill, yakni ruang kosong dalam kemasan yang tidak memiliki fungsi perlindungan produk, melainkan sengaja digunakan untuk menciptakan ilusi volume yang lebih besar, dan tentunya hal ini menjadi salah satu bentuk manipulasi dan penyesatan perspektif konsumen. Mereka tidak menyangka bahwa isian asli ketika produk ini dibuka lebih sedikit dari ekspektasi mereka. Nah, di sini kita akan membahas kenapa sih manipulasi kemasan produk seperti yang dijelaskan tadi itu menjadi isu etika di dalam Nescafe. Nah, adanya ketidaksesuaian antara gambar dan produk menjadi isu etika karena visual kemasan itu memiliki kekuatan besar, terutama di kafe, untuk membentuk persepsi konsumen. Sehingga perbedaan antara representasi dan kenyataan dapat dengan mudah berubah menjadi penyesatan. Di dalam Nescafe, etika penting karena desain bukan hanya soal membuat sesuatu yang menarik dan enak dilihat saja, tetapi juga soal kejujuran informasi yang dicantumkan. Nah, salah satu penelitian tentang visual communication pada kemasan menunjukkan bahwa perbedaan antara gambar dan isi bisa menimbulkan confusion dan bahkan perasaan tertipu ketika desain visual tidak sesuai dengan isi yang sebenarnya. Nah, sumber lain juga menegaskan bahwa kemasan yang menyesatkan dapat membuat konsumen salah memahami jumlah produk, kualitas produk, atau manfaatnya, sehingga merusak transparansi komunikasi. Nah, di sini penyesatan kemasan produk memiliki dampak visual yang berpengaruh bagi konsumen maupun bagi brand. Bagi konsumen itu dapat menimbulkan beberapa efek seperti kekecewaan dan hilangnya kepercayaan, kerugian finansial, informasi yang salah, serta dampak terhadap lingkungan. Nah, kekecewaan dan hilangnya kepercayaan tentu saja menjadi faktor utama karena setelah konsumen membeli produk dan mengetahui bahwa brand tersebut melakukan penipuan secara visual, mereka cenderung untuk tidak melakukan pembelian berulang karena mereka sudah tahu bahwa produk tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, yang kemudian tentunya menimbulkan kerugian finansial karena konsumen telah spend uang lebih karena menganggap mereka memang menggunakan uang mereka untuk produk yang banyak, tetapi pada kenyataannya mereka malah mendapatkan produk yang jauh lebih sedikit. Kemudian juga mereka mendapatkan informasi yang salah dan dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah dampak bagi brand. Tidak hanya konsumen yang mendapatkan dampak negatifnya, tetapi brand juga dapat mendapatkan dampak negatifnya, seperti rusaknya reputasi merek, yang tentunya disebabkan karena konsumen telah menyebarkan informasi bahwa brand tersebut menipu, sehingga reputasi merek
mereka didengar oleh konsumen lain menjadi dengan stigma yang buruk. Kemudian ada tuntutan hukum dan sanksi. Mereka tentunya bisa dituntut oleh konsumen yang merasa dirugikan dan dikenakan sanksi yang tentunya dapat berdampak buruk bagi penjualan brand tersebut dalam jangka panjang. Kemudian juga mereka mendapat dampak negatif dari adanya manipulasi produk seperti slack fill yang barusan dijelaskan, juga adanya pemborosan biaya produksi, di mana seharusnya mereka bisa menghemat biaya produksi kemasan yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan kemasan produk yang lebih besar, tapi isi dari produknya kecil gitu, sehingga terjadinya pemborosan biaya produksi yang berlebih untuk kemasan. Nah, kemudian ada tantangan etika bagi desainer kemasan produk. Tidak bisa disangkal juga di sini desainer kemasan produk memiliki berbagai tantangan etika terkait isu ini. Contohnya seperti marketing versus kejujuran. Tentunya desainer di dalam membuat kemasan produk dituntut membuat produk terlihat lebih menarik dan mempesona untuk meningkatkan penjualan. Namun seringkali batas antara menunjukkan fitur dan membohongi konsumen itu sering sekali sangat tipis dan tidak dapat dibedakan. Kemudian adanya tantangan klien. Nah, klien di sini sering meminta desainer yang menonjolkan klaim yang alami atau mungkin lebih sehat, meskipun produknya tinggi gula atau lemak. Kemudian ada dampak lingkungan versus estetika. Nah, kemasan yang terlalu besar untuk menipu konsumen seringkali menghasilkan limbah plastik yang lebih banyak dan berlebih, yang bertentangan dengan prinsip desain berkelanjutan. Kemudian tanggung jawab moral. Para desainer memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan informasi pada kemasan tidak menyesatkan, terutama terkait kandungan gizi yang dicantumkan. Nah, kemudian di sini akan ditawarkan beberapa solusi bagaimana sih desainer seharusnya bersikap. Nah, ada beberapa sikap desainer yang tepat yang dapat direkomendasikan. Yang pertama itu mengutamakan kejujuran visual. Nah, kemasan di sini harus menunjukkan produk secara realistis, bukan dilebih-lebihkan agar terlihat mewah, lebih banyak atau lebih sehat dari kenyataannya. Kemudian berani bersikap profesional terhadap klien. Ini sangat penting karena jika klien meminta klaim yang berlebihan yang tidak sesuai dengan produk aslinya, desainer perlu memberi masukan agar komunikasi tetap etis dan tidak menyesatkan. Kemudian, memikirkan dampak jangka panjang dari kemasan yang diciptakan. Nah, desain yang mungkin menaikkan penjualan saat bisa merusak kepercayaan konsumen dan reputasi brand dalam jangka panjang. Kemudian, memperhatikan tanggung jawab moral. Di sini, saya membuat desainer juga ikut bertanggung jawab atas informasi yang dilihat konsumen, terutama pada klaim nutrisi, bahan, dan isi produk. Kemudian yang terakhir adalah mendukung desain berkelanjutan. Jika kemasan dibuat terlalu besar hanya untuk menciptakan ilusi isi banyak, itu juga bisa menambah limbah dan bertentangan dengan prinsip yang ramah lingkungan. Kemudian di sini juga ada panduan etis menjadi desainer kemasan produk yang baik, yaitu dengan menggunakan gambar produk yang mewakili isi asli. Sebaiknya gunakan foto, ilustrasi, dan komposisi visual yang mendekati bentuk nyata produk. Akan lebih baik lagi jika menggunakan foto yang diambil sendiri dengan produk aslinya. Kemudian hindari klaim yang tidak bisa dibuktikan seperti kata-kata alami, sehat, ataupun premium. Kata-kata tersebut harus dicantumkan berdasarkan dukungan fakta yang jelas. Kemudian jangan menggunakan ukuran kemasan, ruang kosong,
atau efek visual yang menipu persepsi jumlah isi, karena hal tersebut bisa merusak kepercayaan konsumen terhadap produk. Kemudian pastikan informasi yang penting seperti komposisi, berat bersih, dan kandungan gizi tampil jelas dan mudah dibaca di kemasan. Kemudian juga seimbangkan estetika dan etikanya. Kemasan boleh-boleh saja menarik, tetapi tidak boleh juga mengorbankan kejujuran informasi yang dicantumkan. Kemudian pertimbangkan dampak lingkungan. Gunakan ukuran dan material kemasan secara efisien yang tidak terlalu berlebihan, agar tidak menciptakan limbah yang tidak perlu, sehingga limbah tersebut tidak merusak lingkungan di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah jadikan konsumen sebagai pihak yang harus dihormati, bukan hanya target penjualan, karena konsumen adalah elemen terpenting di dalam suatu produk untuk dapat terus mendapat kepercayaan dan terus dapat berkembang. Nah, kesimpulan pada pertemuan hari ini yaitu desainer kemasan yang baik adalah desainer yang mampu menyeimbangkan daya tarik, kejujuran, tanggung jawab moral, dan kepedulian lingkungan. Dalam menghadapi tekanan pemasaran, prinsip utama yang harus dijaga adalah jangan sampai desain yang menarik justru membuat konsumen dirugikan. Nah, akhir kata, desain yang baik bukan hanya memikat mata, tetapi juga menjaga kepercayaan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.